Halo semua, di video kita kali ini kita akan belajar tentang function di dalam Golang. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu function, jadi function sendiri atau fungsi adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa dipanggil berulang kali. Nah, contohnya di sini kita bisa buat function yang kita bisa panggil sebanyak yang kita mau. Nah, contoh kita buat function dengan nama hello. Kemudian dalam fungsi hello-nya ini kita bisa tampilkan contohnya hello world untuk blok kodenya fnt titik print line hello world. Nah, fungsi dari hello world-nya nanti ini kita bisa jalankan berulang-ulang nantinya. Contoh kita jalankan di bawah sini. Hello. Dalam kurung tutup kurung kita coba panggil sebanyak 5 kali. Berarti nanti di dalam konsol kita itu bakal tampil output hello world sebanyak 5 kali. Ini kita coba di terminal. Go run app. Nah, di sini bakal jalan nih sebanyak 5 kali. Jadi function ini kita bisa gunakan blok kodenya dan kita jalankan secara berulang-ulang. Dan juga di sini sebenarnya kita bisa lakukan return, yang mana kalau return sendiri dia tidak menampilkan langsung nilainya kayak println, tapi dia melempar nilainya. Ya nanti di dalam function main-nya kita bisa olah lagi. Nah, di sini kita coba buat saja jadi return, kemudian hello world. Nah, di return-nya ini kita harus kasih masuk tipe outputnya seperti apa. Di sini kita masukkan tipe datanya string, yaitu outputnya berupa string di sini yang akan kita return. Nah, di sini untuk menampilkan nilainya, karena kita return nilainya, untuk menampilkannya di sini kita harus fpn print line. Kemudian kita tinggal panggil hello. Kita coba panggil sebanyak 5 kali lagi. Nah, maka ini bakal jalan lagi. Kita coba run app. Nah, dia bakal jalan hello world-nya sebanyak 5 kali. Nah, jadi kalau return sendiri sebenarnya kita masih bisa olah nilainya. Contohnya kita ingin tambahkan karakter lain atau kita ingin tambahkan nilai dari hello world-nya sebelum kita print line. Nah, beda kalau langsung kita print line di sini. Dia langsung ngecetaknya tanpa bisa diolah lagi outputnya. Nah, ini adalah fungsi tanpa parameter. Kemudian ada juga fungsi dengan parameter. Nah, contoh fungsi dengan parameter seperti ini. Kita contoh buat fungsi dengan nama multiple. Kita buat di sini fungsi yaitu perkalian. Jadi dari parameter pertama dikali parameter kedua. Nah, untuk parameternya kita sebut 61 tipe data integer dan 62 tipe datanya integer. Jadi apapun yang kita masukkan nanti di parameter pertamanya itu akan disebut sebagai 61. Parameter keduanya itu akan masuk sebagai 62. Nah, kemudian outputnya di sini berupa angka yaitu integer. Dan di sini, nah karena di sini tipe datanya sama, sebenarnya kita bisa buat lebih ringkas seperti ini saja. Jadi 61 dan 62 tipe data parameternya yaitu integer. Nah, ini kita coba kalikan 61 dikali 62. Nah, kemudian di bawah sini kita bisa jalankan. Nah, berarti di sini fmt titik print line. Kita print line fungsi multiple. Ini tipe nama fungsinya, tapi nggak masalah. Kita langsung jalankan saja. Nah, ini kita perlu masukkan nilai dari 61-nya yang berupa integer. Kalau kita masukkannya berupa string, pakai kutip seperti ini. Nah, di sini bakal error. Jadi harus masukkan nilainya berdasarkan parameternya atau tipe data dari parameternya. Nah, contoh di sini kita ingin kalikan 10 kali 20. Nah, kemudian kita buat lagi nilai-nilai yang lain. Contoh di bawah ini 5 kali 5. 5 kali 5. Kemudian yang di bawah sini yaitu 70 kali 66. Nah, di bawah sini 11 kali 23. Sini 23. Dan yang ini 30 kali 27 contohnya. Nah, di sini kita bisa jalankan fungsinya. Jadi blok kodenya ini dia akan jalankan perkaliannya berdasarkan nilai parameter yang kita masukkan. Jadi dua parameternya ini dia bakal kalikan dari 61 dan 62-nya pada saat kita jalankan fungsinya. Nah, ini kita coba.
Di terminal, kita clear dulu. Kita jalankan goran app.co. Nah, di sini bakal tampil nih nilainya. Dari perkalian-perkalian kita. Dari perkalian pertama, yaitu 10 kali 20, hasilnya 200. Ini 5 kali 5, 25. 70 kali 66, 4620. Kemudian 11 kali 23, 253. Dan 30 kali 27, yaitu 810. Nah, ini adalah fungsi perkalian yang bisa kita buat. Dan juga kita bisa buat ini lebih menarik lagi. Kita bisa gunakan metode SpringF. Jadi di sini kita bisa buat variabel. Contohnya variabelnya namanya output titik 2 sama dengan. Kemudian di sini kita bisa masukkan nilainya. Nah, di sini kita masukkan fmt titik sprintf. Nah, di sini kenapa kita gunakannya sprintf? Nah, sprintf ini sebenarnya yaitu sebuah fungsi akan nge-return nilainya yang berupa string. Jadi kita masih bisa olah nilainya. Beda kalau printf. Nah, kalau printf sendiri kita tidak bisa olah nilainya. Dan kita tidak bisa tampung ke dalam sebuah variabel. Nah, sprintf ini kita masih bisa tampung ke dalam variabel. Beda kalau printf. Dan kemudian apa bedanya println dan juga printf contohnya? Nah, kalau printf sendiri, kalau POV JavaScript, fungsinya mungkin mirip kayak template string, yaitu kita masukkan nilai dari parameter kita masuk ke dalam stringnya langsung. Fungsinya mirip kayak template string di dalam JavaScript, kalau POV JavaScript. Nah, di sini kita gunakan sprintf supaya kita bisa tampung ke dalam variabel. Nah, contoh di sprintf-nya ini kita buat di sini angka. Di sini kita panggil %d. Nah, di sini ada yang namanya %d, kemudian %n, dan %v. Kegunaannya yaitu untuk mencetak nilai dari parameternya, tipe datanya apa. Nah, contoh kalau %d, yaitu dia akan tampilkan tipe data bilangan bulat atau integer. Nah, kalau %f itu biasanya desimal, dan fungsi-fungsi lainnya seperti yang ada di sini. Ada %f, %t, %s, %v, dan lain-lain. Nah, di sini karena kita ingin tampilkan berupa tipe data number, berarti kita masukkan %d. Nah, kemudian angka %d dikali, kemudian panggil lagi %d untuk nilai keduanya. Hasilnya adalah, nah di sini kita panggil untuk total nilainya nanti, kita buat di sini, kita tampung ke dalam variabel kali 61 dikali 62. Nah, di sini kita panggil hasilnya, berarti %d. Nah, kemudian di sini kita koma, masukkan nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya untuk D yang pertama ini kita masukkan dari parameter pertama. Kemudian nilai kedua itu dari parameter kedua. Nah, kemudian nilai ketiganya yang hasilnya kita ambil dari variabel kali. Nah, nanti di sini kita tinggal tampilkan outputnya di sini. Sini output. Nah, kemudian kita bisa jalankan langsung. Nah, di sini terdapat error karena output kita itu berupa string sekarang karena ada kalimatnya. Nah, sini outputnya kita ganti ke string. Nah, ini kita coba, mudah-mudahan berhasil. Nah, kita masuk ke terminal lagi. Kita jalankan goran app.co. Nah, di sini bakal tampil. Nah, angka 10 dikali 20 hasilnya 200. Angka 5 dikali 5 hasilnya 25. Angka 70 dikali 66 hasilnya 4620. Angka 11 dikali 23 hasilnya 253. Dan angka 30 dikali 27 hasilnya 810. Nah, di sini fungsi perkalian kita berhasil dan kita buat lebih menarik dengan ada keterangannya. Nah, sebenarnya di sini untuk operator aritmatikanya bisa kita buat yang lain. Contohnya teman-teman ingin buat fungsi untuk penambahan, berarti operator aritmatikanya itu plus, kalau pengurangan itu kurang, kalau kali bintang seperti yang kita gunakan, kemudian kalau bagi itu slash untuk pembagian.
Nah, biasanya kalau pagi berarti outputnya teman-teman bisa gunakan float. Oke, jadi mungkin sekian sedikit penjelasan kita tentang function di dalam Golang. Di video berikutnya kita akan bahas tentang operator dan juga kondisional di dalam Golang-nya. Jadi kalau yang ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.